sejak bertugas dengan Bukoviva, salah satu area yang menjadi kami adalah pasar. Kenapa? Disinilah produk-produk yang dihasilkan di Jawa Timur dijual kepada masyarakat. Nah, memang sudah banyak pasar yang juga dibenahi, tapi ada juga yang belum dibenahi. Dibenahi itu tadi ada yang misalnya salurannya bisa dibuat lebih lancar. Yang jualan daging itu memang harus beda perlakuannya dengan yang jualan yang bukan daging, karena tadi airnya, saluran semakin lebih baik pasarnya, insya Allah masyarakat semakin nyaman bertransaksi. PR terbesar juga ini ditemukan di semua pasar adalah justru yang bukan makanan, karena sekarang mereka semua di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia sedang kesulitan bersaing dengan online. Nah, ini ada PR, apakah kemudian mereka ikut program, karena beberapa memang juga sudah diajak untuk jualan secara hibrid, artinya tadi ada jualan di tempat, ada jualan online. Nah, ini yang memang terus menjadi prioritas dari kami. Saya yakin juga Pak Presiden sama ya, kita dan selalu di setiap pasar. Ini memang kita harus bisa mencari solusi terbaik untuk warga yang berjualan di luar area pasar. Karena ini logikanya kalau mereka jualan di luar, yang di dalam pasti kalah. Padahal pasar itu sudah kita atur supaya semua adil. Nah, cuma ini orang semua mau nyari rezeki, butuh makan. Jadi bukan main pergi, tapi memang harus ada solusinya. Cuma solusinya nggak boleh kelamaan. Nah, inilah yang memang telah dilakukan secara gradual bertahap. Kemarin di Pasar Larangan Sidoarjo misalnya ada di salah satu sisi sudah mulai diberesin, tinggal sisi yang lain. Beresin pun bukan diusir, tetapi sudah ada wadah baru atau ada kesempatan ekonomi lain yang kita tawarkan. Apakah ada revitalisasi tentunya? Revitalisasi ada, saya sendiri mengalami sebagai bupati dan saat jadi wagub kita sudah mengunjungi berbagai pasar di mana dilakukan revitalisasi. Revitalisasinya ada yang menjadi pasar yang wah, tapi ada yang sederhana bagaimana kita membangun saluran yang lebih baik. Baik itu jadi untuk yang jualan daging, baik yang jualan kering, kemudian ada yang lebih nyaman, termasuk area parkir itu juga dibuat lebih nyaman. Jadi kami akan melanjutkan sekali lagi fokus ini. Fungsi provinsi sekali lagi wakil pemerintah pusat. Jadi kita juga harus bisa menentukan skala prioritas bersama dengan bupati, wali kota, mana saja pasar yang segera harus dilakukan. Nah, ini salah satunya saya katakan pasar Pandaan sudah jadi karena banyak sekali ternyata pengunjung yang kita lihat. Pak Emil, Pak, tadi saya sempat bincang dengan pedagang, kondisinya seperti gimana nanti? Ya, jadi sepi ada dua, terutama yang mengeluh itu yang jualan bersaing dengan online. Bersaing dengan online. Jadi ini ada PR tersendiri dan kaitannya dengan persaingan antara online dengan offline kita. Apakah itu kenyataan yang mungkin harus kita bantu mereka juga untuk bisa ada sumber ekonomi lain? Ini yang perlu kita pikirkan. Atau ada hari-hari dalam seminggu mereka dicarikan tempat di mana ada acara rame sehingga mereka dapat pengunjung yang banyak. Nah, ini saya kasih tahu ya, bukan hanya pasar tradisional yang sepi, bahkan mal-mal di kota-kota besar itu juga lagi sambat karena ada perubahan gaya hidup masyarakat. Tapi kita harus kemudian mencari langkah-langkah kreatif. Pemprov biasanya mengajak para pelaku UMKM untuk ikut bazar di acara-acara yang ramai sehingga mereka juga ada kesempatan untuk berjualan. Yang jelas jadi skala prioritas khusus. Ini sudah menjadi skala prioritas. Kami punya program namanya MJC, Millennial Job Center. UMKM yang sambat-sambat barangnya nggak pahit, itu kita bantu jualan online. Itu bukan cuma di daftar doang, dari mulai fotonya diperbaiki, kemasannya diperbaiki, iklan digitalnya kita bantu, sama sekaligus itu anak-anak muda yang hari ini sudah pinter-pinter teknologi digital itu jadi wonten penggawean. Nah, program ini sudah hampir 10.000 dijalankan. Karena COVID itu memang tidak angka ini mungkin harusnya bisa lebih lagi. Nah, inilah yang 5 tahun ke depan MJC ini insya Allah kalau kita bicara 5 kali lipat aja harusnya itu sangat masuk akal. Emil, pasar Pandaan ini menjadi potensi pasar induk di Kabupaten Pasuruan, Pak? Kalau pasar induk itu kan memang fungsinya adalah sebagai pasar-pasar lain yang lebih kecil. Kalau kami sejauh mata memandang banyak pembeli akses di sini menentukan pasar lainnya diramaikan pasarnya. Kita ingin menghindari situasi sil teko atau gus itu teko kan ya. Terima kasih ya.